Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur dan teman-teman semua, kenapa kita mesti ikut arahan, yaitu menentukan mahala? Karena kita diberi tanggung jawab oleh orang tua kita dalam dakwah itu untuk menghidupkan mahala. Jadi kita fokus di satu mahala itu yang kita tentukan, baru kemudian membantu mahala yang lain itu dalam silah jaulah dua. Jadi makanya ditentukan mahala. Jadi supaya kita merasakan itu, merasakan bagaimana susahnya teman-teman untuk menghidupkan mahala itu dalam amal makomi, bersungguh-sungguh buat amal makomi, sehingga minimalnya hidup taklim di mahala kita itu. Dan itu akan terasa berat bagi yang pernah mengalami menghidupkan. Dan teman-teman Karkun yang ikut dakwah ini jadi Karkun gitu ya. Jadi Karkun itu setelah di lingkungan yang udah banyak Karkunnya atau da'inya atau ahbabnya, itu nggak merasa itu gimana susahnya. Makanya boleh juga untuk merasakan susahnya itu kan. Karkun-karkun baru ini yang udah ikut dakwah ini, setelah di satu mahala yang rame, coba-coba ngidupin satu mahala yang nggak ada siapa-siapanya gitu, bahkan simpatisan pun susah dapat situ. Nah itu baru ngerasakan. Nah itu makanya kita dikasih arahan untuk menentukan mahala. Kemudian kita ada arahan untuk ada asbab. Ada asbab itu walaupun sedikit. Maksudnya apa? Walaupun kita tidak bisa menyambut takaja mungkin, tapi kita ini tidak jadi pikiran teman-teman Karkun yang lain gitu. Dan kita tidak sedikit-sedikit target bahasanya membantu teman yang mau keluar dan kedepannya itu, ataupun memikirkan kita. Jadi seharusnya memikirkan agama, jadi mikirin yang kita nggak punya asbab begitu. Ya kalau misalnya mampu nggak punya asbab, tidak mengeluh kepada sesama Karkun, nggak masalah. Ini kadang mengeluh pula sesama Karkun, seharusnya ngeluhnya sama Allah. Kita ngomongnya udah sampai ke langit. Gitu. Ya ini arahan sih. Kalau nggak salah arahan ini almarhum Pak Cecep yang menyampaikannya itu. Saya ulang lagi kan, saya tambah dengan gaya saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah arahannya itu kita harus punya tempat tinggal, maknanya itu. Walaupun rumah kontrakan, dengan ada istri lebih tambah lagi, lebih baik lagi gitu. Nggak punya istri pun ya gimana namanya, laki-laki kan ya wajar duda dan sebagainya. Cuman lebih bagusnya itu punya istri. Biar merasakan bahwasanya menikmati gimana duda ataupun menghidupkan amal makomi itu. Kalau kita duda atau bujangan, mungkin kita bisa kemana pergi itu nggak ada yang melarang. Tapi kita udah menghidupkan amal makomi, terus kemudian kita kadang orang rumah belum paham, istri belum paham gitu ya. Gimana itu? Mujahadahnya ya banyak sih. Saya cerita ini bukan berarti melemahkan, cuman untuk introspeksi kita, biar kita jadi Karkun hebat dunia akhirat. Terus kemudian yang keempat itu kita harus punya kendaraan minimal sepeda ontel katanya. Maknanya apa gini? Kita kan sering nyambut takaja ya, baik musyawarah, usuli dan lain-lain sebagainya kan gitu. Kita pahamlah sebagai Karkun dan pekerja dakwah ini. Nah, di situ kadang dalam kita udah janjian gitu ya, terus musyawarah, tahu-tahu teman ya kita mungkin nggak sibuk, kita memang ada yang fokus ke situ. Temen yang lain mungkin sibuk
banyak bisnisnya dan lain sebagainya, udah janjian pakai motornya atau pakai mobilnya atau nggak jadi. Nah, Karkun yang hebat ini dia nggak terkesan, maka dia pakai walaupun sepeda ontel dia berangkat. Saya ingat tahun 2000 apa ya, 2006 2007. Saya ketemu sama Karkun yang udah tua nih, umurnya udah 65 tahun. Zaman itu udah banyak juga motor dan kendaraan itu, tapi dia pakai ontel. Nah, gitu. Pakai ontel. Saya jumpa, dari mana Pak? Masya Allah, dari mana? Saya salam, assalamualaikum. Terus kemudian dia bilang dari Usuli. Jadi waktu itu semangat sih, memang kita kan 2007, 2008an tuh. Tapi begitu udah punya kendaraan, Usuli pun malas. Jangankan Usuli, padahal nelpon pun udah malas lagi. Nah itu makanya coba ayo sama-sama kita ikut arahan ini. Kita praktekkan dulu arahan ini, biar kita tetap berangkat musyawarah kan, tidak mengharap pada makhluk dengan punya kendaraan tuh walaupun ontel. Ya kalau mampu jalan kaki kan. Kalau kita mungkin lapang waktunya, fokus hanya untuk perkara ibadah, fokus hanya untuk dakwah ini aja, metode dakwah jamaah tabligh yang kita jalan ini, ya monggo silakan saja, itu bagus. Cuman coba kalau kita bisa membuktikan arahan-arahan ini, mungkin kita akan sukses dunia akhirat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.